Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amanda Putri dari Fakultas Psikologi Unjani dengan NIM 7111911121. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai indera penciuman, indera pengecapan, serta indera peraba. Kita mulai dari indera pengecapan. Indera pengecapan merupakan indera dasar yang dimiliki manusia, di mana rasa makanan akan tercecap saat berada di lidah. Pada lidah terdapat bintik-bintik yang disebut dengan papillae berisi dengan taste bud. Taste bud merupakan reseptor untuk indera pengecap yang tersebar di lidah, kerongkongan, serta langit-langit mulut. Inilah alasan mengapa makanan masih tetap terasa meski sudah ditelan. Taste bud berjumlah sekitar kurang lebih 10.000 pada orang dewasa dan berangsur-angsur akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Pada 7 hingga 11 hari, taste bud mengalami regenerasi. Maka dari itu, jika terlalu sering memakan makanan yang dapat merusak taste bud seperti makanan pedas, panas, atau dingin, maka regenerasi tidak akan segera dimulai. Tujuan adanya indera pengecap menurut pandangan evolusioner yang pertama untuk memberitahu apakah sesuatu tersebut dapat dimakan, yang kedua sebagai regulasi asupan nutrisi seperti gula dan garam. Di dalam indera pengecap ada 4 jenis rasa dasar: manis, asam, asin, serta pahit. Rasa makanan merupakan perpaduan dari rasa-rasa dasar, sehingga rasa makanan tidak dominan pada satu rasa saja. Kemudian ada yang dikenal dengan rasa kelima, yaitu umami atau monosodium glutamate, yang digunakan untuk meningkatkan rasa daging. Terdapat pada keju, daging, tomat, dan kecap. Selanjutnya ada rasa fatty atau rasa lemak yang terdapat pada makanan. Dalam indera pengecapan ada yang disebut dengan proses penetrasi, yaitu proses pemberian rangsangan sampai munculnya suatu kesan pada rangsangan tersebut. Lalu sensasi yang dirasakan setelah ada rangsangan namun kesan tersebut tidak segera hilang, itu disebut dengan aftertaste. Contohnya seperti pada rasa pahit. Perangsangan pada alat pengecap dapat menimbulkan respon fisik seperti refleks, misalnya mengeluarkan air liur agar memudahkan proses pengecapan dan memuntahkan makanan sebagai perlindungan tubuh jika rasa makanan tidak sedap. Rasa sebenarnya berkaitan dengan pengalaman seseorang. Bagaimana ia merasakan makanan tersebut berbeda dengan versi orang merasakan makanan tersebut. Selanjutnya beralih pada indera pembauan atau indera penciuman. Indera penciuman dapat dikatakan indera yang sangat primitif, dikarenakan indera penciuman ini memiliki tujuan dasar sebagai mendeteksi bahaya, mendeteksi bau makanan, mendeteksi feromon, dan hal tersebut dimiliki oleh hewan serta manusia. Pada manusia berguna untuk memilih rasa makanan melalui bau dan melacak bau yang lainnya. Beberapa ahli beranggapan bahwa ada 4 bau dasar. Pertama, wangi berupa mawar, segar berupa cemara, pedas berupa kayu manis, dan busuk berupa telur busuk. Namun pada dasarnya manusia namun kesulitan dalam mengidentifikasi nama bau tersebut. Reseptor penciuman terdapat di olfactory epithelium. Jalur saraf penciuman langsung menuju area olfactory di lobus temporal dan dikirim ke berbagai area otak, terutama sistem limbik yang berkaitan dengan emosi dan memori. Walaupun sistemnya berbeda, indera pembauan dan indera pengecap saling terkait satu sama lain. Bahkan keduanya memiliki stimulus yang sama, di mana stimulus agar dapat merangsang indera penciuman dan indera pengecapan adalah berupa stimulus kimia, meski berbeda jenis hasil yang diterima. Lalu ada yang disebut dengan feromon. Feromon adalah bahan kimia yang dikeluarkan oleh hewan berupa bau, yang biasanya digunakan untuk menarik lawan jenis, untuk mengenali sesama jenis individu dan kelompok lain. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini juga ada pengaruhnya pada manusia.
contohnya pada wanita yang tertarik pada bau feromon laki-laki. Berperan pula dalam sinkronisasi siklus haid atau menstruasi pada wanita. Feromon ini dapat mempengaruhi mood serta manusia dapat mendeteksi bau ketakutan dari feromon tersebut. Terakhir ada cutaneous sense atau indera peraba. Cutaneous sense merupakan sensasi berdasarkan stimulus yang ada pada kulit. Stimulusnya berupa nyeri, tekanan, dan temperatur. Stimulus yang akan saya jelaskan pertama adalah tekanan atau pressure. Stimulus untuk tekanan ini berupa energi mekanik yang ditujukan pada kulit. Sensitivitas paling besar pada manusia berada di bibir, pipi, dan hidung. Dan yang paling kecil sensitivitasnya ada di ibu jari kaki. Pada bayi, sentuhan ini merupakan aspek paling penting dalam attachment. Reseptor dalam kulit disebut dengan Merkel's disc. Untuk stimulus berupa tekanan ringan dan untuk stimulus berupa tekanan yang besar adalah Pacinian corpuscle. Yang kedua ada temperatur. Reseptornya tepat berada di bawah kulit dengan dua reseptor yaitu dingin dan panas. Keduanya beradaptasi penuh pada perubahan dalam temperatur, misalnya di kolam renang. Di dalam kulit, reseptor untuk perasa panas adalah Ruffini's corpuscle dan reseptor untuk perasa dingin adalah Krauss corpuscle. Selanjutnya pain atau rasa sakit. Rasa sakit ini merupakan stimulus yang cukup kuat hingga dapat merusak jaringan. Dapat dikatakan juga sebagai stimulus yang berlebihan. Sensasi nyeri berguna untuk survival, yaitu untuk mengingatkan pada tubuh bahwa adanya kerusakan pada badan. Reseptor nyeri tersebar pada seluruh tubuh, ada di dalam organ, kulit, jaringan sekitar otot, dan membran di tulang. Reseptornya adalah free nerve ending. Dalam stimulus sakit terdapat dua lajur berbeda dalam mengirimkan sinyal ke otak. Yang pertama ada lajur atau disebut juga dengan fase pasif. Jalur informasinya langsung berhubungan dengan talamus, yakni area motorik dan sensorik di korteks serebral. Lajur cepat ini memberi informasi mengenai adanya benda tajam yang mungkin merusak kulit. Tak berperan dalam lokalisasi nyeri. Nyeri ini langsung dirasakan setelah adanya cedera pada badan. Fase pasif ini biasanya singkat dan intensitasnya meningkat dan menurun secara cepat. Berfungsi sebagai warning system atau memberitahu dengan segera mengenai adanya luka. Yang kedua ada fase tonik atau lajur lambat, disebut juga slow pathway. Informasi nyeri ini melalui sistem limbik terlebih dahulu lalu menuju korteks serebral. Berfungsi untuk mengingatkan pada otak bahwa luka pernah terjadi sebelumnya. Sehingga aktivitas normal perlu dikurangi dan rasa nyeri perlu dipantau agar tidak terasa lagi. Fase tonik ini seringkali berlangsung lama dan stabil atau seringkali parah. Lalu ada yang dikenal dengan teori kontrol gerbang atau gate control theory, di mana dalam teori ini ada spinal column yang terdiri dari gerbang syaraf yang dapat dibuka, yang mana memungkinkan adanya persepsi nyeri, dan tertutup, yang mana memungkinkan adanya pemblokan terhadap persepsi nyeri. Otak dapat mengirimkan sinyal turun pada spinal cord untuk menutup atau memblokir persepsi nyeri. Persepsi nyeri bisa dibilang sangat kompleks, berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Gantung dari pengalaman, budaya, dan sikap, ada sebuah gangguan pada cutaneous sense yang disebut dengan congenital insensitivity to pain, di mana gangguan ini membuat kemunduran pada sistem saraf, sehingga penderitanya kehilangan sensasi dari luar.
Lalu ada yang disebut dengan phantom limb atau phantom limb syndrome, yaitu kondisi di mana seseorang yang pernah mengalami amputasi merasakan rasa nyeri, mati rasa, kesemutan, dan gatal pada bagian organ yang telah diamputasi. Hal ini terjadi karena ketika saraf sensoris dan sakit dari satu bagian tubuh diputus, maka area dari korteks somatosensoris menjadi sensitif terhadap input dari bagian tubuh yang teraktivasi di dekat korteks somatosensoris, bagian tubuh yang hilang tersebut. Rasa sakit bisa dikontrol dengan beberapa cara. Yang pertama ada distraksi, yaitu pengalihan rasa sakit dengan memusatkan perhatian pasien pada suatu hal agar rasa sakit berkurang atau bahkan hilang. Yang kedua ada pengaturan pernafasan. Ini berguna agar pasien tetap rileks sehingga rasa sakit berangsur-angsur hilang atau berkurang. Yang ketiga ada counter stimulation atau pemusatan pada rasa sakit sehingga rasa sakit tidak melebar kemana-mana dan tetap berada pada pusat rasa sakit. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan bedah, obat, akupuntur, hipnotis, dan lain-lain. Hal ini bisa dilakukan tergantung pada jenis nyeri dan keadaan sang pasien. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.